Halo, berjumpa lagi dengan saya. Masih tetap memberikan perhatian edukasi terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu-isu disabilitas. Ya. Nah, kali ini saya akan bicara tentang apa beda Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ya. Jadi memang perlu saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini kemudian meniadakan Undang-Undang tahun 1997. Ya. Tapi saya ingin menyampaikan bagaimana semangatnya. Ya, dan kemudian mengapa Undang-Undang penyandang cacat itu kemudian diganti dengan Undang-Undang penyandang disabilitas. Ya. Secara definisi, ya, secara definitif, saya akan membacakan untuk para netizen, ya, para pemerhati disabilitas. Saya bacakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Ya. Pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat yang pertama. Saya baca, ya. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari, ya, jadi penyandang cacat ini terdiri dari A. Penyandang cacat fisik, B. Penyandang cacat mental, C. Penyandang cacat fisik dan mental. Ya. Nah, satu istilah yang dipakai di ketentuan umum pasal 1 tadi itu, penyandang cacat. Ya. Coba kita lihat arti kata cacat. Ya. Cacat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia itu dapat diartikan sebagai yang pertama, kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak. Ya, jadi kata cacat ini bisa diberlakukan untuk benda, badan, batin, akhlak. Akhlaknya cacat berarti salah. Artinya tidak sempurna, dianggap salah, begitu ya. Arti yang kedua, lecet atau rusak atau ternoda, ya, yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik atau kurang sempurna.
Arti kata cacat yang ketiga itu celah atau aib. Yang keempat, tidak dalam kurung kurang sempurna. Ya. Dan itu berarti kecacatan adalah merupakan keburukan atau kekurangan. Menyandang cacat itu dimaknai sebagai menderita cacat. Ya. Ini pengertian cacat menurut KBBI. Ya. Dengan kata lain, penggunaan istilah penyandang cacat ini memiliki makna negatif. Ya. Stigma negatif ditanamkan di sana. Stereotip negatif juga dilabelkan pada siapapun yang menerima label penyandang cacat. Ya. Nah, ada laporan dari Komnas HAM, laporan tahunan Komnas HAM, ya. tahun 2011 yang diterbitkan pada tahun 2012. Saya baca, ya. Saya tidak baca utuh, tetapi saya baca seperti ini. Adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami penyandang cacat pada saat berupaya memenuhi kebutuhan dasarnya. Di antaranya, penolakan anak penyandang cacat untuk masuk ke beberapa sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi yang dapat diakses bagi peserta penyandang cacat, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan politik yang dapat diakses bagi penyandang cacat, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi atlet penyandang cacat di tingkat dunia. Ya, tapi yang bagian ini sekarang mendapatkan kesempatan yang sama, luar biasa. Ya, itu yang bagian ini, ya, untuk atletnya. Saya lanjutkan lagi. Stigma negatif terhadap keberadaan penyandang cacat. Stigma kecacatan yang negatif telah menafsirkan kecacatan identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan, hanya akan membebani orang-orang di sekitarnya. Ya. Ini penjelasan perihal penyandang cacat sebagaimana yang tertulis, ya, dan kemudian terjadi pada kehidupan orang-orang dengan penyandang cacat dalam keseharian sebagai implementasi dari adanya Undang-Undang Penyandang Cacat, ya, nomor 4 tahun 1997. Nah, dengan kata lain, Undang-Undang Penyandang Cacat menunjukkan adanya
semangat hegemoni kaum normal terhadap orang-orang yang menerima sebutan cacat tadi. Bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016? Ya. Saya akan bacakan. Bab 1 ketentuan umum, ya. Pasal 1 khusus di ayat 1, ya, yang disebut dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ini definisi penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ya. Nah, bagaimana semangatnya? Ya, coba kita lihat. Bagaimana semangat perubahan yang hendak diraih dari Undang-Undang Penyandang Cacat menuju kepada Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Ya. Ada semangat yang menarik, ya, adalah sebuah semiloka yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dan dalam semiloka itu sekaligus berupaya untuk, ya, menggantikan secara formal istilah penyandang cacat dalam undang-undang sebelumnya. Ya. Semangat ini, ya, sebetulnya diinisiasi, ya, atau katakanlah diinspirasi oleh adanya resolusi PBB, ya, nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Person with Disabilities, konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas. Ya. Dan itu kemudian diberlakukan di Indonesia sebagaimana terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, ya, terkait dengan konvensi tersebut, ya. Nah, oke. Kembali ke bagaimana semangat, ya, pergeseran dari penyandang cacat menuju ke penyandang disabilitas, ya. Itu ada beberapa pertimbangan, ya. Yang pertama, bahwa
Tadi di atas saya sampaikan, kata cacat itu lebih menunjukkan makna negatif. Makna yang merendahkan, tidak sempurna, menunjukkan mutu yang kurang baik, aib, celah, ataupun sesuatu yang rusak. Ya. Di sisi lain, kata cacat juga bisa bermakna politis dan menunjukkan adanya kekuasaan atas orang yang menerima kata cacat tersebut. Dengan demikian, kata cacat tak ubahnya adalah konstruksi sosial daripada menggambarkan realita yang dialami oleh orang tersebut. Ya, itu pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua, secara filosofis, ya, penyandang cacat itu bisa menimbulkan kekeliruan, menimbulkan kesalahpemahaman perihal eksistensi manusia yang disebut penyandang cacat. Kecacatan sebagaimana dalam ideologis normalitas dilihat sebagai yang lebih rendah daripada mereka yang disebut dengan normal. Padahal kecacatan tidaklah menentukan dan menjadi ukuran kualitas hidup seseorang. Ya. Dengan demikian, sebutan penyandang cacat menjadi penanda tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap kemanusiaan itu sendiri. Ya. Jadi cacat atau tidak cacat, kalau kemudian menggunakan istilah disabilitas atau tidak disabilitas, bukan ukuran menentukan kualitas hidup seseorang. Ya. Semangat yang kedua yang menimbulkan persoalan filosofis. Semangat yang ketiga adalah penggunaan istilah cacat atau penyandang cacat perlu diperhatikan dampak psikososialnya. Kenapa? Karena itu berarti menimbulkan jarak, menimbulkan strata sosial, dan menjadikan individu dengan penyandang cacat dalam posisi sebagai korban, dan itu berarti dikonstruksi sebagai yang tidak diharapkan. Ya. Nah, ini semangatnya. Kenapa kemudian buah dari ratifikasi ini dan kemudian hadir dalam rupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang tentang penyandang disabilitas, memiliki semangat. Semangatnya adalah kesetaraan. Ya. Kesetaraan antara orang-orang yang disable dengan orang-orang yang non-disable. Memiliki kesederajatan, memiliki kesejajaran dalam partisipasi sosial apapun. Ya. Kesetaraan semangatnya.
Yang kedua adalah istilah disabilitas diwarnai dengan sebuah semangat penggunaan istilah yang tidak bersifat diskriminatif. Beda dengan cacat, stereotip, stigmatis. Belum tentu itu sesuai dengan kondisi orang-orang yang menerima label itu. Ya. Tetapi kata disabilitas menggambarkan adanya semangat non-diskriminasi. Ya. Berikutnya adalah itu berarti semangat untuk membuka akses sumber daya, akses sosial, ya, ataupun akses-akses yang lain. Apakah itu akses sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, sumber daya politik, ataupun juga termasuk di dalamnya sumber daya agama. Dengan terbukanya akses, maka diharapkan semangatnya adalah partisipasi publik. Partisipasi publik itu tidak hanya berada dalam dominasi orang-orang yang menerima label normal. Tapi apakah itu orang disabilitas, non-disabilitas, mereka semua memiliki partisipasi, peran serta yang sama untuk mendapatkan aksesnya. Tidak hanya berupa kebutuhan hidup dasar, tetapi seluruh kehidupannya memiliki partisipasi, termasuk partisipasi regulasi yang menentukan kehidupannya sendiri. Ya. Jadi itu ya yang membedakan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat yang stigmatis dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang sangat dipengaruhi oleh pemenuhan hak-hak asasi manusia. Karena semuanya mendapatkan akses yang sama. Mari terus mengedukasi siapapun yang bisa kita jumpai, personal, lembaga, atau apapun, lembaga gereja, pendidikan, ekonomi, atau seluruh komunitas yang ada untuk terus dalam semangat menghadirkan kesederajatan. Salam disabilitas dan terus dukung channel ini supaya terus berkembang dan menyampaikan banyak informasi kepada teman-teman sekalian. Tuhan memberkati.